zaman sekarang itu perubahan itu semakin cepat. Kalau dulu perubahan itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru ada perubahan. Sekarang itu hampir tiap tahun sudah ada perubahan-perubahan baru, dan setiap perubahan itu pasti makan korban. Pasti makan korban. Korbannya itu siapa? Korbannya adalah karena sekarang orang itu mulai berpindah sedikit demi sedikit, belanjanya itu dari offline sekarang sudah ke online. Maka kita sudah mulai harus belajar cara live di TikTok, live di Shopee. Itu sekarang yang harus kita pelajari. Dan itu sekarang mau mempelajari itu banyak cara belajarnya, tinggal buka. Saya selalu bertanya nih Coach. Nah kebetulan kami membawa langsung 3 teman terbaik kami, Tarbiyah Bisnis Indonesia. Nah, siapa yang mau mulai bertanya? Silakan Ustadz Aswan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Umum Sekjen dari Tarbiyah Bisnis Indonesia. Namanya keren sekali itu. Ya. Langsung saja mungkin ya. Iya. Asik. Bertanya terkait bisnis yang lagi tren lah di Jawa. Kan tadi sempat disinggung, sempat ditanyakan juga terkait dengan entah mungkin produk atau mungkin perusahaan apa, usaha apa. Oke. Ya, kalau di Jawa Coach, yang kira-kira itu bisa Dibawa ke Makassar. bawa ke Makassar. Ya, ini juga untuk selain untuk kami, ya untuk teman-teman juga kan peluang ini. Seperti itu Coach. Ya. Wah, pertanyaannya luar biasa. Jadi sebelum saya jawab itu, saya mau cerita dulu. Ada namanya Boiling Frog Syndrome. Boiling Frog Syndrome. Angel bahasanya ini. Angel itu. Boiling Frog Syndrome itu dalam bahasa Indonesianya artinya sindrom katak mendidih, katak rebus. Oh, iya. Jadi ceritanya sindrom ini teori ya. Teori ini mengatakan bahwa seekor katak. Ya, jadi katak ini kan sebenarnya jenis hewan yang bersaudara kan sebenarnya. Karena dia katak beradik. Iya. Jadi katak ini kalau dimasukkan ke dalam air panas mendidih, itu dia kaget langsung dia lompat. Jadi kalau kita taruh panci, kasih masukin katak, air panasnya mendidih, dia langsung loncat. Tapi katak itu kalau kita masukkan ke dalam air biasa, lalu kita hangatkan, kita panaskan, kita masak itu air, nah nanti kan suhu air tuh naik tuh. Iya. Ketika naik, nah katak itu punya kemampuan menyesuaikan diri dengan suhu. Jadi ketika panas itu dia bisa menaikkan ini, menyesuaikan. Tapi dia itu nanti akan terlambat untuk melompat. Dia nggak sadar dia udah jadi katak rebus. Ya, jadi katak itu kalau dia merasa nyaman. Dia tidak mau untuk melompat. Jadi dia berpikirnya terlambat sehingga dia jadi rebus. Nah, fenomena ini, katak rebus ini itu kalau dalam kehidupan kita itu dikatakan begini, bahwa dunia itu kan berubah, ada perubahan teknologi, ada perubahan peraturan pemerintah, ada perubahan konsumen behavior atau perubahan perilaku konsumen. Semua itu berubah. Nah, perubahan itu menyebabkan, perubahan itu ibaratnya seperti air tadi mendidih. Itu menyebabkan ada sebagian orang itu yang jadi usang bisnisnya, yang tidak lagi relevan, tidak lagi relate dengan waktu. Akhirnya dia itu tidak menyesuaikan diri dengan cepat, akhirnya dia jadi katak rebus. Nah, orang-orang yang terakhir atau orang-orang yang terlambat mengambil keputusan, padahal keadaan sudah tidak lagi seperti dulu. Padahal bisnis sudah tidak lagi seperti yang lalu, karena sekarang mungkin persaingannya ketat, mungkin harga bahan bakunya mahal, tapi dia tidak mau mengambil keputusan, masih tetap dengan cara yang sama, gaya yang sama, dia berusaha menyesuaikan diri. Nah, itu akhirnya dia akan jadi katak rebus dan akhirnya dia mati. Nah, fenomena ini disebut dengan Boiling Frog Syndrome atau teori katak rebus. Nah, teori ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap perubahan, untuk senantiasa melihat peluang baru apa dan hal-hal lama apa yang sudah usang. Pernah nggak lihat orang yang dulu bisnis mungkin besar, sekarang udah nggak bisa lagi bisnis besar? Banyak. Nah, itu termasuk orang yang Boiling Frog Syndrome. Yang dia, dan akhirnya sekarang dia udah nggak bisa punya omset lagi. Wah, udah karyawannya mulai dipecat-pecat gitu, karena dia lupa untuk melompat.
Ini adalah orang-orang yang terlambat dalam memahami perubahan, tidak melihat perubahan, dan merasa nyaman dengan kejayaan yang ada, merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Maka dalam bisnis itu, zaman sekarang itu perubahan itu semakin cepat. Kalau dulu perubahan itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru ada perubahan. Sekarang itu hampir tiap tahun sudah ada perubahan-perubahan baru. Dan setiap perubahan itu pasti makan korban. Pasti makan korban. Korbannya itu siapa? Korbannya adalah orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan bisnis dan menyesuaikan produknya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan pasar. Nggak fit to market. Tidak fit to market. Tidak fit to market. Dan tidak fit to market itulah yang membuat mereka tidak lagi diterima oleh pasar dan pada akhirnya nggak bisa ngomset, pada akhirnya nggak bisa jualan, pada akhirnya mati bisnisnya perlahan-lahan tanpa disadari. Pas waktu mau melompat, mau ganti bisnis sudah terlambat. Biayanya udah terlalu besar gitu. Bisnis ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, maka pertanyaan yang tadi itu pertanyaan tren apa tuh yang lagi di Jawa gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang ya pertanyaan untuk membaca ada perubahan apa di Jawa, ada apa yang bisa dibawa ke sini gitu. Jadi memang harus senantiasa melihat perubahan. Nah, kalau sekarang masuk ke jawaban dari pertanyaannya. Kalau sekarang di Jawa itu yang paling marak itu sebenarnya bukan apanya, tapi adalah cara jualannya, perpindahan dari offline ke online. Karena barangnya sama, yang dijual di Jawa ya di sini juga ada. Kalaupun yang inovasi-inovasi itu paling di kuliner yang paling banyak inovasinya. Karena menunya kan variasi banget ya. Tapi kalau di bisnis lain, bisnis elektronik apa yang ada di Jawa sama. Bisnis fashion apa yang ada di Jawa ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Tapi cara jualannya. Nah, orang-orang yang jualannya di offline, 100% offline, tidak mau belajar online, dia akan jadi katak rebus itu. Karena sekarang orang itu mulai berpindah sedikit demi sedikit, belanjanya itu dari offline sekarang sudah ke online. Maka kita sudah mulai harus belajar cara live di TikTok, live di Shopee. Itu sekarang yang harus kita pelajari. Dan itu sekarang mau mempelajari itu banyak cara belajarnya. Tinggal buka YouTube atau kita buka Google, beli aja e-course-nya, beli panduannya, itu sekarang udah banyak yang ngajarin di e-course itu. Di Shopee ada jual, di Tokopedia ada jual. Beli harganya 200.000, harganya 300.000. Nah, itu yang harus kita pelajari adalah perubahan internet dari yang tadinya itu orang jualannya offline ke orang jualannya online. Nah, itu kalau kita nggak belajar, kita pasti tertinggal. Nah, itu sih perubahan yang paling berbeda antara Jawa dengan mungkin daerah timur ya. Saya nggak tahu di Makassar sudah banyak semarak di Jawa nggak itu orang jualan pakai online. Begitulah. Kura-kura. Itu dia. Saya mau bertanya lagi saya. Ya, silakan. Selanjutnya. Adanya mic-nya. Thank you sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Untuk video-video lainnya saya simpan di sebelah sini dan sebelah sini. Buat yang punya Instagram, jangan lupa follow saya di @sarwandi_magic_vetar. Terima kasih.